Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat belajar kelas 5. Jumpa lagi di semester 2 pada materi di kelas 5, yaitu tema yang ke-6, panas dan perpindahannya. Subtema yang pertama, suhu dan kalor pada pembelajaran yang pertama. Bagaimana adik-adik, sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk, sebelumnya kita simak tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oke adik-adik, untuk mengawali kegiatan hari ini, kalian coba amati ketiga gambar yang ada di layar kalian. Ya, ada gambar seseorang yang menggunakan jaket dan sarung tangan. Kemudian ada gambar ibu yang sedang menjemur pakaian di siang hari. Dan ada gambar sebuah panci yang sedang dipanaskan untuk memanaskan air. Nah, kira-kira apa saja ya persamaan dari gambar ini? Dan gambar manakah yang paling sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Mungkin berbeda-beda ya jawaban setiap kalian. Jadi ketiga gambar ini persamaannya kira-kira apa adik-adik? Betul sekali, persamaannya adalah sama-sama membutuhkan energi panas atau menghasilkan energi panas. Yang pertama ini, tubuh kita juga bisa menghasilkan energi panas. Kemudian yang kedua, matahari sudah jelas ya merupakan sumber energi panas yang paling besar di bumi. Dan yang ketiga, gambar kompor yang sedang digunakan untuk merebus air adalah juga membutuhkan atau menghasilkan energi panas. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, yuk kita bersama membaca bacaan berikut ini. Kalian simak dan pahami dengan baik. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas yang terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Coba yuk kita coba. Paling tidak yang pertama, yang tanpa menggunakan alat, gosokkan kedua tanganmu. Terus digosokkan selama 1 menit. Betul sekali, pasti energi panas tersebut dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekannya yang terjadi adalah antara kedua telapak tanganmu. Dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antar 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda, 2 batu kering, dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Oke adik-adik, yuk temukan informasi yang terdapat pada bacaan yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sumber energi panas? Tepat sekali, sumber energi panas merupakan benda yang dapat menghasilkan energi panas.
Kemudian, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kalian ketahui. Ya, jelas sekali ya. Contohnya tadi matahari dan api adalah sumber energi panas. Bila kalian mengetahui sumber energi panas lainnya, kalian bisa catat sendiri ya. Selanjutnya, manfaat apa saja yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Banyak sekali ya adik-adik ya ini ya. Energi panas matahari dapat membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan sebagai proses fotosintesis. Matahari juga dapat membantu manusia seperti mengeringkan padi, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, dan untuk menjemur pakaian yang basah. Dan kemudian tunjukkanlah cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitar kita. Jelas tadi sudah kita praktikkan sebentar, menggosokkan kedua tangan, menggosokkan mistar plastik pada kain yang kering. Selanjutnya, bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Benar sekali, nenek moyang kita menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu tadi juga nenek moyang kita menggosokkan 2 kayu yang kering atau kayu dengan tanah yang kering sampai bisa mengeluarkan percikan api. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Tepat sekali adik-adik, api dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti memasak, menjadi pengganti lampu, untuk kegiatan api unggun, atau sekedar untuk menghangatkan tubuh. Nah, sekarang yuk coba kita lengkapi tabel berikut dengan kegiatan kalian yang menggunakan sumber energi panas. Di buku sudah ada contoh kegiatan menanak masi. Kegiatan ini menggunakan alat panci dan kompor. Ya, bisa menggunakan panci dan kompor dengan sumber energi api dari kompor, dan alat yang lebih modern lagi adalah alat penanak nasi elektrik. Bahwa sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Kemudian kegiatan yang kedua apa kira-kira adik-adik? Betul, memasak air. Memasak air bisa menggunakan panci dan kompor. Sudah jelas sumber energi panas yang digunakan juga api dari kompor. Selain menggunakan panci dan kompor, bisa menggunakan ketel listrik. Sudah jelas juga sumber energi panas yang digunakan untuk ketel listrik adalah listrik. Kegiatan yang selanjutnya, ya, menyetrika baju. Siapa yang pernah membantu orang tua untuk menyetrika baju di rumah? Alat yang digunakan setrika listrik. Jadi sumber energinya listrik. Dan kemudian setrika arang. Setrika arang ini digunakan pada zaman dahulu, atau nenek moyang kita biasanya masih menggunakan setrika arang. Sumber energi yang digunakan adalah api. Ya, oke adik-adik, selanjutnya kalian perhatikan ketiga gambar berikut. Wah, ada gambar apa aja ini? Sama nih, ada gambar es batu ya di 3 ruangan atau tempat yang berbeda. Yang paling kiri di luar ruangan terkena sinar matahari langsung, dan gambar yang tengah adalah di dalam ruangan atau di dalam rumah atau di dalam kelas, dan yang gambar yang paling kanan adalah es batu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah lemari yang ada di dalam ruangan, tapi lemarinya terbuka ini. Nah, sekarang ukuran es batu itu sama ya atau tidak ini? Tepat sekali, ketika es batu tersebut memiliki ukuran yang sama. Kalian coba bisa praktekkan juga secara nyata di lingkungan kalian ya. Kalian siapkan es batu dengan 3 ukuran yang sama, kemudian letakkan di 3 tempat yang seperti dicontohkan di gambar. Kemudian, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Nah, jika kalian sudah mempraktekannya pasti tahu. Yang mencair lebih dahulu adalah es batu yang diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari langsung. Kemudian yang berikutnya, mengapa? Tepat sekali, karena matahari sebagai sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan es berubah menjadi air. Ketika es berubah menjadi air atau mencair, membutuhkan energi panas. Jadi semakin besar energi panas yang ada, bisa lebih semakin cepat untuk perubahan proses mencairnya tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir, kesimpulannya apa adik-adik?
tepat sekali. Sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan pada benda. Pada kegiatan di atas terjadi perubahan dari benda padat atau es menjadi benda cair atau air. Bagaimana? Kegiatan hari ini sangat mudah untuk dipahami, bukan? Oke, sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap giat dalam belajar, dan selalu percaya diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.